Salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah pagi hari ini Bapak Pendeta Peter Soisa. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Di tengah-tengah persekutuan kita memuji Allah dari kitab Bakti 1, bait yang pertama dan yang kedua. Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia Maha segala-galanya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala-galanya, segala yang tercipta puji namanya. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia Hai segala-galanya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Dua dan dua, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia Hai segala-galanya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Kekasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang menuntun kita dalam ibadah ini terambil di dalam Yeremia 51 ayat 10 yang mengatakan, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita
menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang senantiasa kami alami di sepanjang minggu yang berlalu dan di seluruh perjalanan hidup ini. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa di tengah-tengah berkah dan kasih-Mu, kami masih saja seringkali berbuat, berkata, dan berpikir yang tidak sesuai dengan ajaran firman dan kehendak-Mu. Kami lalai dalam mengasihi sesama kami. Hidup kami penuh kebencian, angkara murka, dan dendam. Dalam kehidupan gereja, kami tidak setia datang beribadah kepadamu. Kami malas membaca Alkitab dan enggan mendengar firman-Mu. Bahkan dia menjadi sesuatu yang asing bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini kami mau belajar lebih sungguh lagi untuk setia kepadamu dan melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan Yesus, sertailah kami dalam seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran, sehingga seluruh hidup yang kami jalani benar-benar dan sungguh memperlihatkan sikap hidup Sungguh kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa Sorgawi. Amin. Apakah yang kurang lagi jika
cobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Jemaat yang kekasih, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Allah, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara atau vokal grup Eklesia. Silakan.
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami selalu memanggil-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini kami boleh bersyukur karena betapa besar cinta kasih sayang Tuhan bagi kami. Sehingga 1 minggu kami lalui bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi karena kasih-Mu selalu menyertai kami. Sehingga saat ini kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar melalui Roh Kudus itu menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman yang dibacakan ini, renungan yang disampaikan tidak sia-sia, tetapi kami mengerti dan kami berlakukan itu dalam hidup beriman. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ester 9 ayat 20 sampai 25 yang mengatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat maupun baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai, mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur hanya kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.
Bapak Ibu, luar biasa lah ya. Kalau kita hadir seperti ini, ya, tetapi masih kesian, dibatasi kesian. Tapi bersabarlah ya. Orang yang bersabar itu dikasihani Tuhan. Tuh? Ya, betul itu loh. Siapa yang bilang salah? Bilang salah Tuhan kuti itu mulut. Bapak Ibu, kalau Esther dan Mordekai itu ya, dia juga orangnya yang paling sabar. Ya. Paduan suara Eklesia tadi menyatakan kalimatnya karena kasihnya. Jadi manusia yang menantikan jawaban Tuhan itu dalam doa, dalam pergumulan, jangan paksa Tuhan untuk menjawab. Ingat itu. Biarlah kita menantikan jawaban Tuhan. Bayangkan 2 tahun loh. 2 tahun lebih. Semua manusia miliar ya, berdoa supaya pandemi COVID-19 yang terkenal dengan nama Corona ini dihilangkan, di bumi hanguskan, di bumi ini. Tapi sampai sekarang saja masih ada. Bahkan juga salah satu menteri mengatakan bahwa Makassar ini masuk dalam level 3. Ya Tuhan, betul atau tidak itu kesian? Sembarang saja itu. Saya mau katakan sembarang, memang biarlah menteri tahu. Coba pergi di Paotre sana. Jual ikan itu loh. Ya, tidak ada yang pakai masker. Nah, kita masuk gereja pakai masker kesian. Gereja ini bau amis. Jangan dipaksakan, dengar saja apa yang saya katakan. Ya, mau dituruti silakan, tidak dituruti juga tidak apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih, kadang-kadang saya ditegur oleh jemaat Immanuel. Bapak Pendeta Soisa, kenapa? Bapak Pendeta itu luar biasa semangatnya ya. Ya, menganjurkan supaya jemaat pakai masker. Pendeta saja tidak pakai masker. Saya bilang, Ibu, di mana saya tidak pakai masker? Dia tidak bisa jawab kesian. Kecuali saya di mimbar tidak pakai masker. Ya. Tapi kadang-kadang lupa, ya, di muka umum kadang-kadang lupa tidak pakai masker. Tidak apa-apa. Tete manis itu kasih ingat terus. Saudara-saudara, tidak bicara itu, kita bicara tentang kasihnya. Ya. Tema kita juga berbicara muliakan Tuhan karena kasihnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau umpamanya mau menyanyi di gereja itu seperti tadi itulah paduan suara Eklesia. Lihat sabda bina umat. Begitu. Toh? Tujuannya sabda bina umat itu apa? Lalu pilih lagu hampir seperti itu. Jangan lagu Natal, dia pilih lagu kematian. Nggak cocok. Jadi jangan sembarang menyanyi di gereja. Disesuaikan dengan renungan. Itu bagus itu. Ya. Cuma kasih ingat saja. Bapak Ibu, Esther 9 ayat 20 sampai dengan 25 yang kita sudah dengar tadi. Di sini dikatakan bahwa kemenangan yang dialami oleh orang Yahudi dalam daerah pemerintahan Raja Ahasweros atas musuh-musuh mereka mewajibkan ya semua orang Yahudi untuk merayakannya.
Itulah hari raya Purim, dari kata pur, tanda kutip, undi, yang semula dilakukan oleh Haman untuk menghancurkan dan membinasakan orang-orang Yahudi. Ya, Haman itu. Namun Tuhan merubah undian kematian menjadi undian harapan demi keselamatan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu roda kehidupan terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, senang dan susah, suka dan duka silih berganti. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah nasib, takdir atau suratan tangan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dirasakan oleh Mordekai dan orang-orang Yahudi itu, lalu kita kembali melihat catatan Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini, bahwa Allah turut, ya coba tolong Bapak Ibu lihat ya, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi setiap permasalahan itu bukan berarti Allah tidak ada di dalamnya. Setiap pergumulan yang dialami oleh umat Israel, orang-orang Yahudi, bukan berarti Allah tinggalkan mereka, tetapi di balik itu ada rencana Allah yang begitu indah. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan di seluruh wilayah Raja Ahasiweros, karena Allah turut bekerja di tengah tekanan berat yang dihadapi umatnya. Allah membebaskan, kemudian merubah duka cita mereka menjadi sukacita yang besar. Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-21, untuk mewajibkan mereka supaya tiap tahun merayakan hari ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, ya. Jadi setiap tahun itu mereka merayakan, ya. Sama saja dengan bangsa Indonesia ini loh. Toh? Pada tanggal 17 Agustus apa? Kita ingat merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, merdeka dari penjajah. Kita tidak lupa itu. Kita ingat terus hari-hari besar gereja juga kita ingat, hari Natal, tahun baru dan lain sebagainya. Kita rayakan dengan apa? Dengan kesadaran yang tinggi, bukan main-main. Harus diayati. Kadang-kadang setiap kita merayakan hari gereja, ya asal masuk gereja saja deh. Apa itu? Tetapi penghayatan tentang hari kelahiran, hari kematian tidak pernah kita hayati dengan baik. Ini nyata kok. Ini jelas. Saya tidak omong kosong di atas mimbar ini. Tetapi kalau umat Kristen menghayati setiap hari raya gereja, dan penghayatan itu dilaksanakan di dalam setiap perjalanan hidup, luar biasa. Kita tidak rasa takut dan cemas. Kita tidak bimbang untuk menghadapi segala sesuatu karena Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang kekasih,
Ada pepatah lama mengatakan, siapa yang menggali lubang akan terperosok sendiri ke dalamnya. Ingat itulah ya. Siapa yang merencanakan hal yang jahat, suatu saat hal itu akan menimpa dirinya sendiri. Hei. Ya, aman. Ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya cuma mau lihat aja di dalam ayat 25 supaya kata orang mengerti semua. Jangan kita pulang tidak membawa firman Tuhan yang kita mengerti. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya dengan surat supaya rancangan jahat itu ya, yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya, ya, bukan kepada Haman saja, kepada anak-anaknya semua. Haman orang Agag merencanakan hal yang jahat kepada Mordekai. Lebih jauh lagi ia ingin menghancurkan dan membinasakan semua orang Yahudi yang tinggal di wilayah Raja Ahasveros, supaya Mordekai disulahkan di tiang gantungan. Ya. Niat jahatnya itu luar biasa loh. Ya. Haman punya niat jahat itu. Ya. Membenci orang, menghina orang. Ya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Jadi kalau kita sudah tidak senang dengan orang, kita minta petunjuk dari Tuhan lah, ya, supaya jangan sampai berlarut-larut ya. Karena kalau berlarut-larut, Tuhan kembalikan itu kepada kita sendiri. Ingat itu. Ya. Jadi harus datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ini jahat sekali, kesian. Saya tidak suka dengan jemaat Batra Kasih. Ya, Tuhan ampunilah. Ya. Supaya pembalasan itu lebih kejam loh. Ingat, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Tapi ini saya cuma menyampaikan saja. Yang melaksanakan itu bukan saya, Bapak Ibu sekalian. Ya tuh. Sampaikanlah kebenaran firman Allah itu, walaupun firman Allah itu ditujukan kepada saya ini loh. Ya. Pertama kepada kita dulu, pembawa firman itu. Apakah dia sudah benar? Jangan omong kosong saja. Padahal kelakuannya tidak baik. Ya. Haman itu, waduh. Dia setia dengan raja, tetapi dalam hatinya membenci umat Yahudi. Jadi Allah pakai Mordekai dan Esther, Ratu Esther itu. Ya cepat-cepat kok sampaikan kepada raja, ya, ya, niat jahatnya Haman itu. Ya. Jadi ketika disampaikan, raja berpikir betul juga. Ingat Bapak Ibu, orang yang dekat itu nanti dia akan menghancurkan kita itu. Itu yang saya alami juga. Jadi itu jangan terlalu baik. Lihat-lihat orang juga. Datang di jemaat baru, lalu dia ya, habis itu dia jatuhkan kamu. Loh ini nyata kok. Nyata ini. Seringkali saya katakan bahwa renungan yang disampaikan di mimbar itu harus benar.
Jangan dibuat-buat, tidak baik yang macam begitu. Yang terjadi, yang nyata, yang kita rasakan, yang kita lihat, begitu. Jangan kasih contoh yang di luar negeri. Kita tidak tahu kok di luar negeri. Di dalam Indonesia saja banyak contoh kok. Iya tuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya baca ulang lagi. Haman menyuruh mendirikan tiang setinggi 50 hasta supaya Mordekai disulakan di tiang itu. Waktu rencana jahat Haman terbongkar, ia sendiri yang akhirnya disulakan di tiang itu, juga ke-10 anak laki-lakinya. Ya. Berbeda dengan Ayub. Tuh. Ayub itu setia kepada Tuhan. Ya. Anak-anaknya 10 orang itu semua mati. Ya. Lalu istrinya bilang, bodohnya kau itu Ayub, kau percaya kepada Tuhanmu itu loh. Ya. Tetapi Ayub ini punya iman kuat. Ya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Mordekai dan Esther juga imannya kuat. Walaupun orang banyak tidak senang. Ya. Tetapi di balik itu Tuhan menjawab. Ya. Jadi orang yang setia kepada Tuhan itu ya akan diberkati begitu. Dia susahkah, dia miskinkah, dia kayakah, dia berpendidikan,kah, tetapi kalau dia setia kepada Tuhan, waduh, luar biasa Tuhan akan sayang dia. Daripada dia kaya, ya, tetapi dia sombong dengan dia pun kekayaan itu. Kasihan. Tidak mau lihat orang lagi. Ingat, kekayaan itu cuma titipan saja tuh. Kita mati diukur. Peter Soisa meninggal ukurannya 1,54 meter. Ya, lebar 10 cm, mungkin 50 cm. Lalu pakai baju apa? Pakai baju toga dengan stola. Ya, tidak dikasih masuk motornya Peter yang biasa dia pakai. Tidak ada. Iya tuh. Jadi Bapak Ibu kalau mati itu lihat orang yang kita kasih mandi itu, buka dia punya cincin emas itu, dia punya, buka lonceng buka. Tuh, jangan kasih masuk di kuburan. Ya Tuhan bodoh amat ya. Siapa mau pakai di bawah? Ini saya mau katakan yang betul saja lah ini Bapak Pendeta Soisa ini ya. Walaupun orang tua kita tuh senang dan dia punya anting-anting itu dan dia punya lonceng itu apa? Siapa mau pakai di bawah? Tidak ada tuh. Tinggalkan itu. Karena itu Ayub bilang, aku lahir telanjang, aku pulang telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Kan begitu. Ya. Haman tidak melihat itu. Ya. Haman melihat kekuatannya. Bagaimana apa yang dia pikirkan itu terjadi. Tetapi di balik itu Tuhan tidak kehendaki apa yang dilakukan oleh Haman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa luputnya umat Tuhan dari rencana jahat Haman setidaknya memberi 3 pelajaran penting. Yang pertama, pertolongan Tuhan pasti datang, ya. Ia tidak terburu-buru, tetapi juga tidak pernah terlambat. Ia tahu waktu yang tepat, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, rancangan jahat pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan akan tampil seseorang atau terjadi sesuatu peristiwa yang pada akhirnya membuat rencana jahat itu tidak mencapai maksudnya. Ketiga, rekayasa manusia terhadap umat Tuhan untuk mencelakakannya akan direkayasa ulang oleh Tuhan sehingga terlaksananya rencananya dari Tuhan. Lalu ada lagu,
Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ya. Jadi kalau Tuhan merencanakan sesuatu itu indah pada waktunya, kan begitu. Ya. Jadi tidak usah rasa khawatir dan cemas. Pandemi COVID-19 akan berakhir. Disitulah kita melihat bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah tetap menuntun kita asalkan Anda dan saya sabar, setia kepada Tuhan. Jangan asal masuk gereja tetapi tidak mengerti firman Allah. Tetapi ketika kita masuk gereja, disampaikan firman Allah, pusat pemikiran kita kepada firman Allah itu, supaya Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti firman Allah, supaya firman Allah kita pulang kita aplikasikan dalam hidup ini, ya, agar hidup ini penuh dengan keberkatan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah bagi umatnya. Gangguan apapun tidak dapat membatalkan rencananya. Pertolongan Tuhan harus kita syukuri dan patut untuk dikenang turun-temurun. Bapak, Ibu yang kekasih, pengorbanan Yesus itu tidak dapat kita balas. Ya, pengorbanan Yesus di kayu salib karena kasih setianya kepada kita. Lalu apa respon kita, Bapak Ibu? Respon saya dengan Anda kepada Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kita hanya satu: datanglah setiap saat dalam setiap rencana ibadah-ibadah Tuhan, sehingga disitulah kita menerima kesempurnaan dengan Tuhan. Ini merupakan suatu janji yang sering kali diucapkan oleh para hamba Tuhan, baik diaken, penatua, dan pendeta, dan mungkin juga pengurus-pengurus ke-6 Pelkat. Karena di dalam Tuhan itu ada damai, ada sukacita, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian di dalam Tuhan. Ya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu kepada saya, Bapak Pendeta, selama Bapak Pendeta jadi pendeta, apakah Bapak Pendeta tidak pernah membenci orang? Pasti saya jawab, ya, saya pernah. Saya pernah membenci orang. Saya pernah tidak setia dengan orang. Harus jujur dong. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, yang tahu itu Tuhan loh. Walaupun kita sudah berkeluarga, ya, kita punya perbuatan di luar, apakah istri tahu? Tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan Allah tahu. Jadi jangan macam-macam dengan Tuhan. Rendahkanlah diri kita kepada Tuhan, sehingga setiap perjalanan-perjalanan hidup yang telah kita buat, pasti Tuhan akan memberkati. Itulah yang dialami oleh Mordekai. Dia tetap yakin, ya, dia percaya bahwa Tuhan akan pulihkan umat Yahudi. Sehingga di dalam pemulihan itulah dia berjanji kepada Tuhan, dia akan menghimbau umat Yahudi agar tetap menyembah kepada Allah yang telah memberikan mereka penyelamatan dari ancaman jahat oleh Haman. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Anda dan saya mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kasih-Nya itulah
Dia telah menyelamatkan kita semua. Amin. Tidak ada lagi. Ya, kita sejenak masuk dalam saat teduh untuk merenungkan kembali renungan kita tadi. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 215. Selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat, dengan penuh sukacita saya persilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami dan juru selamat kami, pada ibadah di akhir bulan Mei ini, kami mendengarkan firman-Mu. Kami sebagai manusia, memang kami sudah mendengar, tapi apakah kami sanggup untuk meneruskan mengaplikasikan itu dalam hidup beriman kami? Semuanya itu kami hanya datang dan memohon kepadamu. Ingatkanlah kami Tuhan, agar pembacaan Ester pasal 9 ayat 20 sampai 25 ini kami lebih mengerti lagi daripada apa yang boleh disampaikan pada saat ini Tuhan. Kadang-kadang hati kami tertutup, pikiran kami tertutup karena berbagai tantangan, cobaan yang kami alami. Tetapi kami percaya Tuhan, biarlah mata hati kami terbuka, pikiran kami cerah, supaya renungan yang singkat ini kami dapat aplikasikan dalam hidup beriman kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan usaha-usaha kami Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami mengalami berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan rumah tangga kami dan pekerjaan kami. Sebab semua yang terjadi, yang kami alami itu pantauannya semua datang dari Tuhan. Oleh karena itu pada pagi yang cerah ini, kami tinggalkan kesibukan-kesibukan kami. Kami mewakili keluarga kami yang mungkin masuk gereja nanti sore, atau mungkin tidak masuk gereja pada hari Minggu tanggal 29 Mei ini. Tuhan pakai kami untuk mewartakan kembali, menyampaikannya kembali kepada keluarga kami masing-masing yang tidak hadir, supaya kami tidak merencanakan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini perkenankanlah hamba-Mu berdoa bagi negara kami Indonesia, bagi para pemimpin-pemimpin kami yang ditempatkan di pusat-pusat kota maupun di desa-desa yang terpencil. Mereka ditempatkan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Biarlah ya Tuhan, para pemimpin kami itu dapat melakukan segala program-program dengan baik, menjabarkan itu kepada rakyat Indonesia, agar program itu dapat berjalan dengan baik, sehingga dinikmati oleh setiap rakyat Indonesia yang berjumlah 270 juta lebih, nomor 4 terbanyak di dunia. Bapak, terutama Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur
Sulaiman Sudirman, Tuhan tolong dia sesuai dengan keyakinannya, agar masa jabatan sebagai gubernur ini dia dapat laksanakan dengan takut akan Allah, agar program di Sulawesi Selatan ini dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. Dan biarlah hambamu gubernur selalu minta petunjuk daripada Allah, sehingga kepemimpinannya bermakna di mata Tuhan. Begitu juga dengan semua pejabat-pejabat yang lain yang engkau tempatkan dan berikan kedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar yang kami cintai ini. Berkati juga anak-anak Tuhan yang berkesempatan menduduki jabatan, baik di pemerintahan, TNI, Polri, bahkan juga perusahaan-perusahaan swasta. Kami mohon Tuhan tidak mempermalukan mereka, tetapi mereka juga harus sadar bahwa jabatan yang diberikan itu hanya sementara, sehingga mereka dapat laksanakan dengan takut akan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi bangsa dan negara lain yang masih berkecamuk dalam peperangan, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah perundingan mereka, agar kehidupan mereka juga penuh dengan damai sejahtera. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu yang tersebar. Kehadiran gereja adalah untuk menyaksikan nama Tuhan dan memberikan damai sejahtera, persekutuan yang indah, bukan perpecahan. Terutama gereja-gereja yang berada di Indonesia ini. Tuhan memberkati. Kalau memang ada persoalan, tantangan, gereja harus duduk dengan pemerintah, terutama MPH-PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Mereka juga harus menata semua gereja yang masuk dalam PGI. Kalau ada masalah, berarti mereka duluan lah untuk duduk dengan pemerintah dan menyelesaikannya. Oleh karena itu Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, akal budi, kebijakan dan Roh Kudus. Dan juga PGIW wilayah Sulsel Barah yang ketuanya adalah Pendeta Adri Masi. Dan hari ini adalah pertukaran pelayan firman, hari ulang tahun PGI. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Tuhan memberkati GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Berkati fungsionaris Majelis Sinode yang akhir-akhir ini sibuk dalam rangka pemilihan calon-calon diaken dan penatua 2022 sampai dengan 2027. Tuhan memberkati jeripaya mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Pasti kasih Tuhan dan berkat Tuhan terutama
GPIB Batra Kasih ini yang berada di Perumnas dan sekitarnya. Tuhan yang lebih tahu penempatan gereja di tempat ini. Gereja harus bersaksi lewat orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Para diaken, para penatua, unit-unit misioner. Bahkan kedua pendeta yang ditempatkan oleh majelis sinode. Biarlah ya Tuhan mereka mendayung Batra Kasih ini untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu adalah cinta kasih dalam pelayanan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan usaha dan bisnis mereka, supaya tidak ada alasan untuk tidak melayani. Karena Tuhan lebih dahulu memberkati perjalanan hidup mereka. Pendeta Charles, Pendeta Nina, Tuhan berkati. Dina, Tuhan berkati. Biarlah mereka benar-benar melakukan tanggung jawab dengan penuh kekuatan dari Tuhan, supaya pelayanan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi jemaat GPIB Batra Kasih ini. Tuhan lebih tahu setiap pergumulan keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, seperti pembacaan Ester 9 ini, bahwa ketika kami menghadapi pergumulan, kami harus bersabar menanti jawaban Tuhan. Kami tidak bisa memaksa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengatur-Mu Tuhan. Tuhan Yesuslah yang mengatur kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap permohonan kami. Doa di dalam hati, doa yang keluar dari mulut kami, Tuhan sudah tahu itu. Dan pasti sebagai jemaat GPIB Batra Kasih, kami menantikan jawaban-Mu Tuhan. Doa suami kami, doa istri kami, doa anak-anak kami, doa orang tua yang sudah lanjut usia, semua telah naik kepadamu Tuhan. Anak-anak yatim piatu, janda dan duda, inilah kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyadari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami yang selalu kami lakukan lewat pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami, agar doa yang kami naikkan itu tidak terhalang di perjalanan. Karena kami menyadari bahwa kami ini berdosa. Karena itu Tuhan Yesus, masih dalam rangka pandemi COVID-19, kami selalu berterima kasih karena ada kelonggaran untuk datang di bait Allah, rumah ibadah ini untuk beribadah. Itu saja kami sudah syukuri Tuhan. Dan semuanya ini kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Suami, istri, anak-anak, bahkan kekasih kami yang jauh, yang tidak ada
di Makassar ini. Karena tugas dan pekerjaan mereka, Tuhan sertai dan jaga mereka Tuhan. Sehingga pada satu saat mereka akan berkumpul lagi dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa, kami berdoa bagi para tamu-tamu kami, para simpatisan dari gereja-gereja lain, denominasi lain yang boleh masuk di Batra Kasih ini semata-mata untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh mereka kembali bawa ke rumah mereka masing-masing. Mereka berada di kota Makassar ini karena pekerjaan, dan mereka tinggalkan kekasih-kekasih mereka dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi panitia pemilihan diaken penatua. Tuhan memberkati agar supaya mulai dari persiapan sampai pemilihan dan pembinaan dan peneguhan itu berjalan dengan baik. Memang pasti ada kekurangan, tetapi kekurangan bukan menimbulkan masalah yang besar, tetapi dapat diatasi secara bersama. Sehingga pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027 di Jemaat GPIB Batra Kasih ini berjalan sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami semua akan melihat masa depan kami. Karena itu Tuhan memberkati jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Lewat pengobatan, lewat pelayanan dari keluarga, dokter dan para medis, Tuhan berkati. Mereka yang berhari ulang tahun hari ini tanggal 29 Mei, ulang tahun panjang umur, ulang tahun perkawinan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati mereka sehingga mereka boleh bersukacita dengan umur yang baru hari ini. Pegawai kantor GPIB Batra Kasih, Tuhan Yesus juga memberkati mereka baik secara pribadi maupun keluarga, karena mereka juga tulang punggung di dalam pelayanan di Batra Kasih ini. Karena itu sepakat kami semua bahwa ketika kami melangkah memasuki minggu yang baru ke depan, Tuhan atur langkah kami, Tuhan atur pikiran kami, Tuhan atur masa depan kami, Tuhan berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, baik mereka yang masih aktif maupun mereka yang sudah pensiun. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga doa ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah, kita akan mendengarkan sekali lagi paduan suara Eklesia.
Ajakan pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 292 ayat 1 tabuh gendang. Lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya.
Jemaat nyanyikan ayatnya yang ketiga. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami, namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 29 Mei 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Peter Soisa, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 5. Pemandu lagu Saudara Christian Latuperisa dan Saudara Ray Peter. Persembahan pujian paduan suara Eklesia Bahtera Kasih. Organis Saudara Asep Pagorai. Operator LCD Alicia Karambe, Operator Sound System Christopher Latuperisa. Produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir berjumlah 204 orang. Dengan perincian laki-laki 104 orang, perempuan 100 orang. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 3 Juni 2022. Waktu pukul 19.30 WITA. Sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, liturgi Bapak Alfian Maulesu dan Bapak Tommy Rapar. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB, pemandu lagu Bapak Hendrik Alexander Watelete, organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring pada ibadah tersebut. Pertemuan Komisi Katekisasi, peserta katekisasi dan orang tua. Hari Srep tanggal Minggu 29 Mei 2022. Waktu pukul 12.00 WITA. Tempat GKP 2 lantai 1. Mohon kehadiran peserta katekisasi dan orang tua dalam pertemuan tersebut. 2. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Pencarian dana Yapendik Cabang Makassar.
disampaikan kepada warga jemaat bahwa pengurus Yapendik GPIB Cabang Makassar melakukan pencarian dana melalui kupon belanja basar dan kupon tersebut telah didistribusikan ke jemaat-jemaat GPIB Regio 2 termasuk GPIB Jemaat Bahtera Kasih dengan nominal kupon belanja Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000. Dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam penggalangan dana guna menunjang sarana prasarana dunia pendidikan di Yayasan Pendidikan Kristen atau Yapendik Cabang Makassar, dan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi atau membuka stand penjualan makanan atau minuman dapat menghubungi panitia yaitu Ibu Lani Parinusa dengan nomor telepon 082 252 703 611. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 3. Bidang Inforkom dan Litbang. Pertama, rapat koordinasi PHMJ bersama Panitia Pemilihan Diaken Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilaksanakan pada hari strep tanggal Selasa 31 Mei 2022. Waktu jam 18.00 WITA. Tempat GKP 2 lantai 2. 2. PHMJ bersama Komisi Musik Gereja atau Komuger, pelatih dan pengurus paduan suara GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilaksanakan pada hari strep tanggal Kamis 2 Juni 2022. Waktu 19.00 WITA. Tempat GKP 2 lantai 2. Dimohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Susunan personil panitia pemilihan diaken dan penatua masa tugas 2022 sampai 2027 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 0639/5 angka Romawi garis datar 22/MS titik 21 angka Romawi garing KPTS menetapkan susunan personalia panitia pemilihan diaken dan penatua masa tugas 2022 sampai 2027 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Untuk informasi, nama-nama panitia pemilihan ada pada warta buku halaman 13 dan 14. Masa tugas berlaku mulai tanggal 20 Mei 2022. Bagi personel diucapkan selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati tugas dan tanggung jawab dan pelayanan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 28 Mei 2022, pelaksana harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertin Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang kekasih, dipersilakan berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh
aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.